Justru banyak pikiran yang ada di kepala kita. Itulah yang sering membuat hidup ini jadi rumit. Maka penting untuk mindful, di antara konsepnya adalah beginner's mind, pemikiran pemula. Jadi kita melihat dunia itu dengan mata yang segar. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Bedanya orang yang hidup secara mindful dan tidak mindful. Orang yang hidupnya mindful itu dia responsif. Tapi orang yang hidupnya tidak mindful, tidak sepenuh hati, tidak sepenuh kesadaran, itu hidupnya reaktif. Jadi ada beda antara responsif dan reaktif. Yang mindful itu responsif, yang tidak mindful itu reaktif. Reaktif itu ada apa-apa kita bergerak tanpa dipikir dulu, tanpa disadari dulu, tanpa dihayati dulu, tanpa dianalisis dulu situasinya, tanpa diobservasi dulu kenyataannya. Pokoknya kita cepat-cepat memberi tanggapan. Itu namanya reaktif. Ada orang maki-maki, terus langsung kita balas maki-maki. Padahal kita belum paham benar. Itu konteksnya makian itu apa, kepada siapa, dalam situasi apa. Itu memang niatnya menyerang kita, atau jangan-jangan hanya bergurau saja, atau jangan-jangan itu bukan makian karena dia dari kelompok atau mungkin dari suku yang berbeda. Kalimat seperti itu bukan makian, itu sifatnya hanya keakraban saja dan lain sebagainya. Masih ada banyak kemungkinan. Makanya kita sadari dulu deh apa-apa. Mari kita pikirkan dulu, mari kita pertimbangkan dulu. Itu namanya mindful. Kalau sudah jelas semuanya, baru kita memberi tanggapan. Itu namanya responsif. Beda dengan yang reaktif tadi. Hari ini banyak masalah karena reaktif ini tadi. Orang itu ya tidak diam saja kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak pada tempatnya. Tapi tidak diam kita, kalau bisa ya jangan reaktif, tapi responsif. Jadi responsif itu kita memberi respon setelah melalui tahapan mindfulness. Mindfulness itu setelah kita berpikir mendalam, setelah kita menyadari segala unsur situasinya, kita tahu awal dan akhirnya, baru kita, oh kalau begitu menurut saya ini. Mungkin antara responsif dengan reaktif itu bisa outputnya sama. Begitu kita teliti, oh ini kok ada orang maki-maki aku ini. Setelah kita teliti, oh memang benar ini, dia memang ingin melecehkan aku ini, dia memang itu mungkin kita kalau begitu biar lega, anggap saja hukum kisos, maki balas maki, ya sudah itu kan. Tapi kan minimal kita tidak langsung begitu dimaki kita balas maki, tapi ada proses mindfulnya. Jadi kita berpikir dulu mendalam. Inilah mengapa hari ini banyak orang menyarankan kita untuk hidup secara mindful, tidak iseng, tidak asal-asalan, tidak ikut ke sana, ikut ke sini mengikuti yang lain yang belum pasti relevan dan cocok untuk hidup kita. Karena hari ini itu kan mode hidup yang paling kelihatan adalah mode kehebohan. Mode kehebohan itu basisnya bukan kebenaran, basisnya bukan kebaikan, tapi mana yang viral, mana yang heboh. Itu yang diikuti oleh banyak orang. Nah ini bisa menjebak kita pada hidup yang tidak mindful tadi. Yang lain ke utara, ikut ke utara. Yang lain ke selatan, ikut ke selatan. Yang lain ganti merek HP, kita ganti merek HP. Yang lain, wah, pokoknya banyak. Kita dari satu kehebohan ke kehebohan yang lain. Sehingga rentan sekali kita kehilangan kedirian kita. Makanya tadi mindful itu bagian dari mode of being.
Jadi bagaimana kita hidup sepenuhnya sebagai manusia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini kunci-kuncinya kalau kita ingin mengembangkan perilaku yang mindful. Jadi, minggu-minggu sebelumnya kita membahas perilaku-perilaku yang mengarah pada ketidakwarasan seperti people pleaser, kemudian overthinking, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita memberikan semacam tawaran solusi, yaitu mindful. Yang kuncinya antara lain 7 hal ini. Jadi, yang pertama apa mindful itu? Ini tadi sudah saya jelaskan sebentar ya, non-judgmental. Jadi, jangan dihakimi, jangan menghakimi. Jadi, jangan di awal sudah divonis dulu. Dipahami dulu, dimengerti dulu, disadari dulu, diobservasi dulu kalau perlu. Setelah itu diterima situasinya apa adanya dulu. Aspek menerima situasi ini penting. Banyak orang yang setelah mengobservasi, memahami, menghayati, menyadari, malah lari dari masalah. Nah, yuk, jangan kesusu dijudge, jangan kesusu aku yes, aku no, nanti dulu. Jadi dipahami dulu. Nah, setelah itu butuh juga patience. Patience itu kesabaran. Ya memang ini enggak simple. Kita ada proses yang harus kita tempuh. Ya kalau enggak ada kesabaran ya kita nanti salah membaca, salah memahami, salah menyikapi. Harus sabar. Nah, yang ketiga, trust. Trust itu percaya. Ya, hidup itu didasari pada kepercayaan-kepercayaan yang diawali tentunya kepercayaan pada diri kita sendiri. Jadi dasarnya mindful itu ya trust. Kita percaya pada diri kita, percaya pada situasi sekeliling kita. Banyak orang yang kehilangan kepercayaan. Kemudian non-striving. Non-strive. Jadi tidak berusaha. Tidak berusaha itu maksudnya apa sih? Ayo kita nikmati dulu. Ayo kita terima dulu situasi apa adanya. Jangan kesusu diubah karena nanti jangan-jangan jatuhnya hanya reaktif saja. Jadi reaktif itu kan berarti kita sudah capek berusaha, akhirnya hasilnya lebih jelek dari sebelumnya. Mari kita upayakan untuk memahami dulu secara mendalam dulu, dan setelah tanpa usaha acceptance. Acceptance itu kita menerima. Jadi kita terima situasinya apa adanya. Itu namanya acceptance. Kalau sudah bisa acceptance, ada kalanya kita juga dituntut untuk letting go. Letting go itu melepaskan. Biar saja dia jalan seperti itu. Ini kalau teman-teman kalau ada yang pernah latihan atau melakukan praktek-praktek meditasi, nanti meditasi jenis kesadaran ini itu meditasi yang mindful ini biasanya fokus pada penerimaan dan melepaskan ini. Jadi penerimaan itu kita sadari dan kita terima apapun situasi diri kita, dan letting go. Letting go itu kalau ada yang mau pergi lewat silahkan, ada yang hadir kita terima. Acceptance and letting go.
Kadang-kadang muncul pikiran-pikiran ini, itu tidak harus kemudian pikiran ini dibasmi semua, biar fokus, biar konsentrasi, tidak. Biarkan saja dia lewat. Kalau pikiran itu mau datang, ya biar datang. Kita perhatikan, oh ternyata pikiranku itu fokus ke sana selama ini, melenceng ke sana. Oh, ternyata hari-hari ini pikiranku banyak disibukkan tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya. Biarkan muncul semua. Setelah itu pasti akan pergi. Jadi kalau sudah banyak muncul, akhirnya kita yang kontrol pikiran, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran. Nah, yang terakhir, kuncinya mindfulness itu adalah beginner's mind. Beginner's mind itu pemikiran pemula. Ini menarik teori beginner's mind. Coba ya kita lihat konsep beginner's mind ini dalam mindfulness. Jadi konsep pemikiran pemula ini berasal dari seorang Zen master dari Jepang yang namanya Shunryu Suzuki. Jadi apa sih beginner's mind itu? Membersihkan pikiran dari segala yang selama ini sudah nempel. Lawannya beginner's mind itu atau pikiran pemula itu adalah pikiran ahli. Kita ini kan dulu sejak SD sampai kuliah hari ini, di kepala kita ini diisi banyak sekali konsep-konsep, kacamata-kacamata, perspektif-perspektif tentang hidup. Mungkin dari guru-guru kita, dari buku-buku yang kita baca, mungkin dari tontonan-tontonan yang kita lihat. Ini nempel banyak sekali teori-teori, konsep-konsep. Nah, ini yang sering mengacaukan hidup kita. Jadi kita sering berbekal konsep-konsep ini, akhirnya hidup kita selalu dari satu judgement ke judgement yang lain. Bekalnya judgement apa? Bekalnya menilai penghakiman itu ya konsep-konsep yang banyak sekali ada di pikiran kita. Jadi, disarankan beginner's mind apa? Beginner's mind itu pemikiran yang masih jernih, yang masih melihat apa-apa apa adanya. Bayangkan pikiran kita yang sudah mahasiswa ini dengan pikiran adik-adik kita yang masih mungkin belum sekolah, masih TK, masih PAUD. Itu mereka jauh lebih jujur, jauh lebih objektif saat melihat sesuatu dibandingkan kita. Kalau kita itu sudah terlalu banyak kacamatanya, kadang melihat sesuatu itu langsung di situ include plus dan minusnya. Kita misalnya lihat orang pakai tato misalnya, itu langsung gini, wah ini mesti preman, ini mesti biasanya pakai tato ini. Jadi dari mana kok kita tiba-tiba judgment itu? Sudah ada teori di kepala kita, mungkin dari pengalaman, mungkin dari buku atau dari film-film dan lain sebagainya. Lihat orang pakai baju ini, lihat orang jenggotnya panjang, lihat orang pakai kostum seperti itu, lihat orang itu. Ini sudah ada stempel-stempelnya di kepala kita terhadap fenomena-fenomena itu. Loh, kalau adik-adik kita, anak-anak yang kecil itu melihat apa-apa ya, dia melihatnya biasa saja, tanpa ada judgement-judgement, tanpa ada penilaian-penilaian yang tidak perlu. Nah, justru banyak pikiran yang ada di kepala kita. Itulah yang sering membuat hidup ini jadi rumit. Hidup ini jadi ruwet. Maka penting untuk mindful di antara konsepnya adalah
beginner's mind, pemikiran pemula. Jadi kita melihat dunia itu dengan mata yang segar, mata seorang beginner yang belum tahu apa-apa. Kalau orang belum tahu apa-apa itu kan biasanya terus ingin tahu, ingin belajar lagi. Biasanya penuh keheranan, penuh kekaguman. Kalau kita yang sudah mahasiswa ini yang merasa tahu banyak, itu kan melihat apa-apa rasanya, alah sudah tahu, paling nanti ke situ. Orang kayak gitu nggak bisa dipercaya. Semua laki-laki nggak bisa dipercaya. Semua perempuan itu memang menyusahkan. Ini judgement-judgement yang penuh di kepala kita. Seolah-olah kita sudah ngerti dan kita generalkan semua yang ada di dunia ini seperti itu. Nah ini kalau dalam gagasannya Zen Master Jepang tadi, Shunryu Suzuki, yuk mari kita bersihkan segala konsep-konsep judgmental dalam kita memahami dunia. Kadang-kadang hidup ini ruwet itu karena pikiran kita, bukan karena hidupnya sendiri ruwet. Jadi kita tidak punya uang, ya kerjalah biar punya uang. Sederhana, lapar ya makanlah. Kalau capek ya tidurlah, istirahat. Loh, itu kan mikir simpel, sederhana. Tapi mungkin karena terlalu banyak konsep di kepala kita, akhirnya yang sederhana bisa jadi ruwet. Ngantuk ya tidurlah, terus wah Pak ini masih jam berapa Pak? Menurut teori kesehatan, tidur itu kalau bisa di atas jam sekian, nanti bangunnya jam sekian. Akhirnya ya kita sudah ngantuk pun tidak kuat, tidak berani tidur. Rumusnya tidak sederhana. Bayangkan anak-anak kecil itu yang ngantuk ya tidur. Sederhana, selesai. Dia tidak peduli dalam situasi apa, yang ngantuk ya tidur. Lapar ya minta makan. Dia tidak akan ngitung ini makan sudah 3 kali apa masih 2 kali apa aku masih kenyang apa enggak. Jadi mari melihat dunia dengan beginner's mind, dengan kacamata yang segar. Orang yang menggunakan beginner's mind, dia hidup dengan penuh rasa ingin tahu, hidup dengan penuh rasa syukur, hidup dengan penuh kekaguman terhadap segala yang terjadi di sekeliling kita. Selama ini kita lebih sering bergaya sok tahu. Jadi kalau ada fenomena apa-apa, kita merasa sudah tahu. Padahal mungkin judul fenomenanya saja sama, tapi detail peristiwanya bisa berbeda. Itu pun kita sering mengeneralisasi. Nah, jadi selain 6 tadi, 6 kunci mindful tadi, yang nomor 7 ini mungkin sesuatu yang perlu kita renungkan kembali. Kalau dalam bahasanya tasawuf itu di antara prosedur awal yang harus kita jalankan sebelum melakukan perjalanan spiritual menuju Tuhan adalah tahulli. Tahulli itu pembersihan diri, pembersihan jiwa, termasuk membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Baik, ini konsep beginner's mind. Nah, ini ada formulanya, formula mindfulness. Jadi rumusnya mindfulness itu adalah yang pertama, mari kita hidup dengan sadar makna dan tujuan. Intinya hidup yang sadar. Yang kedua, mari kita menikmati proses. Jadi selama ini mungkin kita lebih terlatih menikmati itu ya hasil. Tapi sebenarnya hidup ini sudah bisa kita nikmati sejak proses. Jadi tidak hanya
skripsi yang sudah jadi, yang indah bisa dinikmati. Tapi proses menyusun skripsi itu sebenarnya juga indah. Kalau tidak percaya boleh tanya kenangan-kenangan waktu nyusun skripsi pada teman-teman yang sudah lulus. Itu nanti ceritanya bisa macam-macam. Jadi keindahan itu tidak hanya ada di hasil, tapi juga di proses. Misalnya yang sekarang sudah menikah suami istri yang semula pacarannya lama atau ngejar-ngejarnya lama. Loh itu kan sejak proses sebenarnya sudah indah. Itu sampai anak cucu bisa diceritakan itu proses ngejar-ngejar, proses pacaran sampai menikah. Jadi proses itu indah. Perjuangan kita meraih pekerjaan misalnya. Memang melelahkan, capek, tapi nanti kalau sudah dapat pekerjaan, ini proses ini juga bisa kita ceritakan pada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah. Maka mindful itu antara lain kita menikmati hidup sejak proses. Kemudian ya olah pikir, ya olah fisik. Jadi mindful itu bukan berarti orang pasif, tapi juga aktif. Jadi hidup ini memerlukan keterlibatan fisik kita, keterlibatan pikiran kita sepenuhnya. Kemudian memberikan keseimbangan pada otak, pada pikiran kita. Jadi otak kita itu kan ada bagian kiri, bagian kanan, ada unsur-unsur matematisnya, tapi ada juga unsur seninya. Otak juga diberi keseimbangan, ada istirahatnya, ada dipakainya. Kita tahu porsi-porsinya, jangan sampai overthinking, jangan sampai tidak dipakai sama sekali, dan lain sebagainya. Kemudian mindful juga adalah kita bersikap tenang, mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Jadi cirinya orang yang mindful itu sebenarnya di dua rumus yang terakhir itu. Orangnya jadi tenang. Menyikapi fenomena apapun, dia tenang. Dan mampu mengendalikan diri, tidak reaktif. Bukan berarti diam saja, tapi dia mendahulukan berpikir mendalam, mendahulukan menikmati apa yang terjadi, mendahulukan proses dan orientasi pada makna dan tujuan. Jadi ini kemampuan mengendalikan diri namanya. Jadi inilah rumusnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan perilaku yang mindful, kita sadar makna, sadar tujuan. Kita mampu menikmati proses, termasuk menikmati hasil juga pastinya. Kita aktif, tidak pasif. Hidup kita seimbang, lahir, batin. Aspek otak kanan, aspek-aspek otak kiri, berpikir kritis, berpikir kreatif. Dan tenang serta mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Inilah seorang yang mindful. Baik. Tadi saya jelaskan ini mindfulness itu banyak dipakai di dunia psikologi hari ini. Ada banyak manfaatnya. Itu saya tulis misalnya mengatasi problem-problem psikologis dan psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya awalnya problem pikiran, tapi efeknya ke sakit tubuh. Awalnya sih karena kita stres, tugas-tugas kuliah terlalu banyak. Akhirnya kepikiran tugas-tugas kuliah, terus imunitas kita drop. Terus datanglah penyakit, kepala kita pusing, perut kita mules misalnya. Tiap kali ingat tugas kuliah, perut kita rasanya mules, mual. Tiap hari terus, itu namanya gejala psikosomatis. Muncul kecemasan-kecemasan dalam diri kita. Jadi
Ini dari pikiran ke fisik. Ada yang unik, kadang-kadang ada orang itu yang sekarang kan zamannya Google ya, rajin baca Google tentang penyakit-penyakit, mungkin oh ciri-cirinya orang stroke, oh ini ciri-cirinya orang sakit jantung, oh ini ciri-cirinya orang kena angin duduk misalnya. Nah itu kita ngerti semua dari Google. Ini tidak sadar kadang-kadang terus mempengaruhi kita. Kita pusing sedikit saja, terus kita sambung-sambungkan, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Kita perut mules sebentar, wah ini gejala penyakit jantung ini. Buktinya kok saya berdebar-debar ini. Ya, orang hidup normal ya mesti aja berdebar-debar. Tapi karena kemarin baru baca Google ciri-ciri orang sakit jantung, wah ini kita begitu agak capek sedikit berdebar-debar, wah ini sakit jantung ini. Akhirnya kita lemes beneran, akhirnya ya kita perlu obat beneran akhirnya. Ini banyak gejala-gejala kecemasan yang hari ini kalau mengikuti beberapa survei jumlahnya orang-orang yang mengalami problem kecemasan itu semakin meningkat. Jadi penyakit yang berawal dari pikiran tapi kemudian melahirkan penyakit fisik beneran. Nah, mindfulness bisa jadi opsi untuk kita keluar dari jebakan kecemasan tadi. Jadi ada anxiety itu kecemasan, termasuk adiksi. Adiksi itu ketergantungan. Jadi, orang yang mendapat ketergantungan itu kan orang yang sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Jadi itu namanya ketergantungan. Yang paling terkenal kan narkoba misalnya. Mungkin kalau ditanya baik-baik saat sadar, dia akan jawab narkoba itu jelek. Narkoba itu merusak. Dan lain sebagainya. Tapi karena sudah ketergantungan, dia tidak bisa lepas dari jebakan itu. Itu namanya adiksi. Saya tidak tahu teman-teman punya ketergantungan apa. Kadang-kadang orang itu ya aneh-aneh, ada yang ketergantungan kopi, ada yang ketergantungan rokok. Hari ini sangat banyak orang yang ketergantungan HP misalnya. Kita kan tidak bisa lepas sama sekali dengan HP hari ini. Nah ini hati-hati juga, adiksi itu ya sifatnya pasti tidak positif untuk psikis. Agresi. Jadi orang yang tidak mampu mengontrol kemarahan dirinya. Suicidality. Ini orang-orang putus asa yang sudah tidak sanggup lagi untuk hidup. Ini kan mungkin saking beratnya beban yang dia rasakan, saking sulitnya dia menerima situasi yang dia hadapi. Depresi, rasa sakit, tidak bisa tidur, hipertensi, dan lain sebagainya. Termasuk mengurangi stres, meningkatkan fokus hidup, keseriusan hidup. Nah ini manfaat-manfaatnya. Jadi makanya yuk teman-teman boleh mulai latihan. Mudahnya ini melatih kita untuk hidup secara lebih serius, secara lebih sadar. Apapun yang kita lakukan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.